Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahsan Muhammad Wildan dengan NIM 117. Di sini saya akan memaparkan materi paksaan hukum dan kebebasan. Paksaan hukum. Paksaan atau koersi adalah praktik memaksa pihak lain untuk berlaku secara spontan, baik itu melalui aksi atau tidak bertindak atau tanpa aksi dengan menggunakan ancaman, imbalan, atau intimidasi atau bentuk lain dari tekanan atau daya paksa. Dalam hukum, pemaksaan dikodifikasikan sebagai kejahatan paksaan. Aksi tersebut digunakan sebagai pengaruh, memaksa korban untuk bertindak dengan metode yang diminta. Paksaan mungkin melibatkan perintahan berupa rasa sakit fisik atau cedera atau kerusakan psikologi dalam rangka meningkatkan kredibilitas ancaman. Ancaman kerusakan semakin lanjut dapat menyebabkan kerjasama atau bisa disebut kepatuhan dari orang yang dipaksa. Penyiksaan adalah salah satu contoh yang sangat ekstrem dari paksaan hingga menimbulkan sakit parah yang dengan tujuan korban memberikan informasi yang dikehendaki. Dalam KUH pidana dikenal istilah daya paksa. Nah, kata daya paksa ini adalah salinan kata Belanda dari kata overmacht, yang artinya suatu keadaan, kejadian yang tidak dapat dihindari dan terjadi di luar atau di luar kekuasaan manusia. Dalam Memori van Toileting atau MVT terdapat keterangan mengenai daya paksa yang menyatakan sebagai suatu kekuatan, setiap dorongan, setiap paksaan yang orang tidak dapat memberikan perlawanan. Sedangkan pengertian daya paksa atau Wehrmacht menurut Mulyatno adalah sebagai kekuatan atau daya paksa yang lebih besar. Daya paksa dalam hukum pidana diatur dalam pasal 48 KUH pidana yang menyatakan bahwa barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa tidak dapat dipidana. Nah, dari bunyi pasal tersebut dipakailah istilah daya paksa atau paksaan. Sedangkan di dalam pasal-pasal itu sendiri tidak memberikan penjelasan apa yang dimaksud dengan paksaan tersebut. Kemudian ada kebebasan. Bebas atau kebebasan itu memiliki pengertian tiadanya penghalang atau pembatas, paksaan atau halangan, beban atau kewajiban. Tapi arti umum kebebasan di sini tidak dapat dipersamakan dengan sewenang-wenang karena pada dasarnya kebebasan ini berarti tidak liar atau tersalurkan, tidak terkekang atau lepas dari tekanan, tidak terpaksa atau ada pilihan, tidak sewenang-wenang karena ada patokannya, dan tidak khawatir atau tanpa hambatan mental apapun. Dengan demikian kebebasan menjadi hakikat fundamental dari setiap hidup manusia. Sebagai hakikat yang fundamental, kebebasan itu memberikan ruang kepada manusia untuk menentukan pilihannya dengan syarat adanya faktor-faktor objektif yang menjamin berlangsungnya mekanisme kebebasan tersebut. Kebebasan merupakan unsur penting dalam norma moral. Hal ini sangat esensial mengingat bahwa norma moral itu merupakan suatu hal yang otonom. Jadi selalu ada pilihan atau alternatif bagi manusia untuk bersikap dan perilaku berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Adapun kebebasan manusia itu dibagi menjadi dua golongan besar, yaitu kebebasan sosial dan kebebasan eksistensial. Yang pertama, kebebasan sosial. Kebebasan sosial merupakan kebebasan yang diterima dari orang lain atau sesama manusia, yang berarti bersifat heteronom. Kebebasan eksistensial merupakan adanya suatu kemampuan manusia untuk menentukan sikap dan perilaku dirinya sendiri, yang berarti bersifat otonom. Kebebasan sosial dapat dibatasi oleh keterbatasan fisik, keterbatasan psikis, dan adanya pemerintah atau larangan atau normatif. Hukum mencegah pihak yang kuat mendominasi atau mencampuri pihak lemah, di mana langsung memperlihatkan bahwa hukum melindungi kebebasan manusia. Fungsi hukum sebagai penjamin kebebasan manusia menjadi pokok filsafat hukum Hegel. Sepintas kelihatannya hukum itu membatasi kebebasan manusia. Pembatasan kebebasan oleh hukum itu mendapat persetujuan dan pengakuan masyarakat. Sebaliknya, pembatasan kebebasan oleh pihak yang kuat tidak didasarkan pada persetujuan bebas dari masyarakat. Inti kebebasan ialah bahwa baik setiap orang atau kelompok orang berhak untuk mengurusi dirinya sendiri lepas dari dominasi pihak lain. Kebebasan tidak berarti orang berhak hidup menurut kemampuannya sendiri. Secara hakiki, manusia itu adalah individu yang bersifat sosial, di mana ia hidup dalam suatu jaringan dengan manusia, dan dengan demikian ia harus memperhatikan serta tergantung pada orang lain, sehingga kebebasannya dibatasi oleh kebebasan pihak lain. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa kebebasan itu adalah kebebasan untuk mengurus dirinya sendiri, lepas dari campur tangan si kuat yang dipaksakan secara sewenang-wenang. Kebebasan mengurus diri sendiri merupakan hak asasi universal. Kebebasan ini pertama kali diperjuangkan oleh kaum liberal yang pada mulanya berusaha untuk melindungi kehidupan pribadi
campur tangan yang dipaksakan oleh pihak lain. Nilai kebebasan mencakup hak untuk hidup, kebutuhan jasmani, kebebasan bergerak, mengurus rumah tangga sendiri, hak milih pekerjaan dan tempat tinggal, kebebasan berpikir, berkumpul, dan berserikat. Nilai kebebasan yang harus direalisasikan oleh hukum ini mengakibatkan adanya pembatasan terhadap tugas-tugas negara, yaitu menyelenggarakan kesejahteraan umum, sehingga dalam melaksanakannya tugas tidak melanggar nilai kebebasan. Kesejahteraan umum adalah syarat atau kondisi yang perlu disediakan oleh negara untuk masyarakat, sehingga setiap individu, keluarga, dan kelompok-kelompok dapat memanfaatkannya untuk mencapai kesejahteraan masing-masing. Negara sendiri tidak boleh secara langsung mensejahterakan rakyatnya, melainkan membantu orang untuk mencapai sejahtera. Yang dapat merasakan kesejahteraan masing-masing itu hanya yang bersangkutan. Negara tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakan kesejahteraan masing-masing itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.